Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 29 Oktober 2020. Musuh kita si Bapa pendusta. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Dilanjutkan dengan Lukas 13 ayat 31 sampai dengan 35. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, jujur, saat saya ingin membawakan renungan hari ini, saya diserang. Kenapa? Karena iblis tidak suka kita mengganggu-ganggunya. Si iblis tidak mau kita bicara akan dia. Dalam kehidupan secara real, saudara-saudara, kita dihadapkan akan kebaikan dan kejahatan. Kejahatan yang kita hadapi dan kita lawan bukanlah terhadap manusia, tetapi si iblis. Karena iblislah yang dengan tipu muslihatnya berdusta atas diri manusia untuk berbuat kejahatan. Dia berdusta memutarbalikkan akan kebenaran. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Dan kita pun jangan kaget akan sikap dan perbuatan si bapa pendusta ini. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah bahwa iblis sungguh nyata. Iblis bukanlah sebuah karakter fiktif yang diciptakan untuk menakut-nakuti kita semua, melainkan sebuah makhluk nyata yang sedang mencoba untuk menghancurkan kita semua sebagai ciptaan Tuhan yang dikasihi oleh Allah Bapa kita. Salah satu sebutan bagi iblis yang seringkali kita temukan dalam Alkitab adalah, saudara, si penyesat atau si penipu. Kenapa iblis melakukan semuanya ini? Apa tujuannya? Tujuannya adalah, saudara, dari iblis adalah untuk membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Bukan dengan membuat manusia tidak percaya bahwa Tuhan itu nyata, melainkan lebih dengan membuat manusia tidak percaya bahwa Tuhan itu baik dan mengasihi manusia. Dari kitab Kejadian, saudara, kita sudah bisa melihat bagaimana iblis mencoba menyesatkan manusia. Iblis mengatakan kepada Hawa bahwa buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, buat yang Tuhan larang itu adalah buah yang baik untuk Hawa. Di sini iblis memutarbalikkan akan kebenaran. Bukankah ini sama seperti yang iblis sering kali coba lakukan kepada kita? Apa saja yang sering iblis lakukan kepada kita, saudara? Banyak. Salah satu contohnya, ayo bergosip saja. Seru loh pembicaraannya. Kamu juga penasaran kan? Pengen tahu kan? Bukan saja topik panas. Nanti semua juga pasti ikutan gosip. Ayo korupsi saja. Asik loh. Dapat uang banyak. Kamu kan juga harus membiayai keluarga kamu. Masa kamu mau sekeluarga kamu hidup menderita terus? Ayo kita pesta seks bebas saja. Nikmat loh rasanya. Teman-teman kamu sudah mencobanya loh.
Dan mereka semua senang. Masa cuman kamu doang yang tidak mencobainya? Itulah beberapa contoh ajakan-ajakan iblis untuk mencobai kita, saudara. Nah, bagaimana caranya kita agar tidak terjerat oleh rayuan si iblis bapak pendusta ini? Dalam bacaan pertama hari ini kepada jemaat di Efesus, Paulus menasihatkan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 11. Nasihat ini tidak saja kita dapat selalu bertahan, saudara-saudara, tetapi kita juga harus aktif dengan mengambil perlengkapan senjata untuk melawan si iblis. Ayat 13. Kita tak dapat melawan berperang dengan kekuatan kita, saudara. Kita harus dipersenjatai dengan perlengkapan senjata Allah, sehingga kita tidak tersesat dan tetap menjaga diri kita berjalan dalam kekuatan Roh Kudus dan kuasa terang dari Allah. Mari, saudara-saudaraku yang terkasih, dengan renungan hari ini, kita mau selalu melengkapi persenjataan Allah, agar kita mampu melawan musuh-musuh kita. Musuh kita bukan sesama kita manusia, melainkan si iblis yang selalu mengaum-ngaum siap menerkam kita. Maka saudara, perlengkapkanlah diri kita dengan perlengkapan senjata Allah yang telah diberikan Allah sendiri kepada kita. Biarlah Roh Kudus boleh senantiasa memimpin dan membimbing kita untuk melawan bapa si pendusta itu, sang iblis yang mengaum-ngaum ingin menerkam kita. Dan berkat penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus, kita dimenangkan oleh kuasa-Nya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.